Halo semuanya, selamat datang pada video kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang inheritance. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang single inheritance, hierarchy inheritance, multiple inheritance, method of writing, dan static method. Jadi apa itu inheritance? Inheritance merupakan hubungan yang menggambarkan penurunan sifat dari kelas yang lebih tinggi ke kelas yang lebih rendah. Dengan adanya klasifikasi secara bertingkat, dapat lebih mempermudah pemahaman akan objek tersebut. Inheritance sendiri memiliki keyword extend. Konsep inheritance dapat digambarkan seperti bagian berikut ini. Anggap saja ada sebuah keluarga nih. Terdapat grandparents, parents, dan child. Di mana sifat-sifat dari grandparents akan diturunkan kepada parents. Nah, dari parent akan diturunkan kepada child. Di mana child akan menerima sifat-sifat dari grandparent dan parent di atasnya. Dengan konsep inheritance seperti ini, maka kita akan menerapkannya pada pemrograman. Nah, contoh lain adalah seperti berikut ini. Kita memiliki kelas hewan. Turunan dari kelas hewan atau child yang dimiliki oleh kelas hewan ini adalah burung, mamalia, dan ikan. Dari mamalia sendiri memiliki child, anjing, dan kucing. Sifat-sifat yang diturunkan yaitu seperti metode ataupun properti. Dari hewan diturunkan kepada burung, mamalia, ikan. Nah, dari mamalia tersebut diturunkan propertinya ataupun function itu ke anjing dan kucing. Berikut ini merupakan contoh pemrograman pada Java untuk melakukan inheritance. Seperti yang sudah diberikan contoh sebelumnya, terdapat kelas hewan yang memiliki properti string, lalu memiliki function getter-setter. Dari kelas hewan tersebut di-extend ke kelas burung yang memiliki properti berat dan function getter-setter untuk berat. Nah, di dalam kelas main kita dapat membuat objek dari burung tersebut dan memanggil properti dari parent. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat bahwa burung satu merupakan class child dari hewan, tapi kita dapat memanggil metode pada class parent-nya, yaitu set nama yang berada pada kelas hewan. Selain single inheritance, terdapat juga hierarchy inheritance, di mana inheritance tersebut memiliki generasi yang lebih dari satu. Kalau yang tadi single inheritance hanya dari hewan ke burung, kalau hierarchy inheritance berarti dari hewan ke mamalia, setelah itu ke anjing dan kucing. Contohnya sama seperti single inheritance, kita dapat melakukan extend dari hewan menuju mamalia. Lalu dari mamalia di-extend menuju anjing dengan memanggil nama kelas mamalianya. Seperti contoh berikut ini. Seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, bahwa kelas hewan memiliki properti nama dan fungsinya, lalu kelas mamalia memiliki properti berat, dan di kelas anjing kita memiliki properti jenis. Selain hierarchy inheritance, terdapat juga multiple inheritance, di mana satu kelas dapat memanggil atau mengimplementasikan dari berbagai kelas parent. Nah, untuk multiple inheritance kita dapat menggunakan keyword implement. Berbeda dengan extends yang hanya dapat mewarisi dari satu kelas saja, implements dapat mewarisi sifat lebih dari satu kelas. Namun dengan mengimplementasikan interface, maka subclass tersebut juga harus memasukkan metode dari interface tersebut dalam subclass tersebut. Teman-teman dapat membuat sebuah class yang akan diimplementasikan kepada kelas mamalia ini, dan kelas parent tersebut metodenya harus diimplementasikan pada kelas child. Seperti contoh berikut ini. Kelas mamalia yang telah di-extend oleh hewan lalu diimplement oleh action listener dan key listener. Maka, jika kita menggunakan implement, harus melakukan override pada metode-metode yang diimplement. Seperti contoh, metode pertama yaitu action perform merupakan metode dari kelas action listener, dan type key press release merupakan metode dari key listener. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang method of writing.
Apa itu method of writing? Method of writing adalah kemampuan untuk mengubah isi dari sebuah metode superclass dengan isi baru yang kita inginkan. Contoh method of writing seperti berikut ini. Jika kita memiliki kelas hewan dan di dalamnya terdapat fungsi atau metode print all data yang hanya memprint nama dan umur. Tapi saat kita extend ke mamalia yang memiliki properti berat, kita ingin menampilkan berat tersebut saat kita memanggil fungsi print all data. Oleh sebab itu kita akan mengoverride metode print all data dan menambahkan berat hewan di dalamnya seperti pada kelas mamalia berikut ini. Yang selanjutnya adalah static method. Nah, kalau teman-teman lihat saat kita membuat PSVM pasti ada kata kunci static. Nah, static itu merupakan sebuah metode yang dapat langsung kita gunakan di dalam suatu kelas tanpa perlu membuat instance dari kelas tersebut. Jadi, seperti layaknya PSVM, kita dapat langsung memanggil metode tersebut dan menjalankannya tanpa perlu membuat objek. Saat kita membuat kelas percobaan, lalu di dalamnya terdapat fungsi static void cetak, maka kita dapat langsung memanggil percobaan .cetak tanpa perlu new atau membuat objek dari kelas tersebut. Nah, kalau misalnya secara normal atau tanpa menggunakan static, kita harus melakukan percobaan lalu nama sama dengan new percobaan. Tapi kalau menggunakan static, kita dapat langsung memanggil metode di dalamnya, asalkan dengan hak akses publik. Oke, demikian materi perkuliahan pada video kali ini. Teman-teman dapat akses mata kuliah ini di elearn.uc.ac.id. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa.